Minggu, Pul 1 RRI Sumeneb. Namanya Yesus, Yesus, Dia hapus air mata, Dia sembuhkan hati luka, Dia memberi kelepasan, Dia sanggup bebaskan kita semua. Namanya Yesus, Yesus, Dia hapus air mata, Dia sembuhkan hati luka, Dia memberi kelepasan, Dia sanggup bebaskan kita semua. Namanya Yesus. Selamat pagi para pendengar dan selamat berjumpa lagi bersama kami dari Gereja Pantai Kosta di Indonesia Sumeneb. Pimpinan Bapak Pendeta Samuel Gianto. Selamat mengikuti acara siaran kami, beberapa pujian rohani dan khotbah singkat. Semoga pelayanan kami ini menjadi berkat bagi para pendengar sekalian. Itulah doa kami dan selamat mengikuti. Dia memberi kelepasan, Dia sanggup bebaskan kita semua. Sebagai persembahan kami yang pertama, beberapa pujian yang berjudul Seorang Anak Telah Lahir Untuk Kita.
Dan sebagai persembahan pujian kami selanjutnya berupa pujian yang berjudul Mari Kita Sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus
sebagai persembahan kami selanjutnya berupa pujian yang berjudul "Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai". Kemuliaan
selama kami mempersembahkan beberapa pujian, kami hentikan sejenak untuk kita mendengarkan khotbah singkat dengan tema makna Natal dan perubahan hidup yang akan disampaikan oleh Ibu Erlina Tanasa. Para pendengar yang kami kasihi di mana saja Anda berada, selamat pagi, selamat mendengarkan khotbah singkat yang akan kami sampaikan dengan tema makna Natal dan perubahan hidup. Merayakan Natal sudah menjadi kebiasaan bagi banyak orang Kristen. Oleh karena itu, makna Natal yang sesungguhnya seringkali tidak lagi begitu dipedulikan. Maka wajarlah bila perayaan hari Natal dari tahun ke tahun itu tidak lagi membawa perubahan apapun bagi mereka yang merayakannya. Kecuali keletihan dan anggaran keuangan yang semakin menipis, karena semua biaya itu dihabiskan untuk merayakan pesta Natal tanpa makna. Hari Natal memang sudah biasa dirayakan. Tetapi sebenarnya hari Natal tetap merupakan hari yang luar biasa. Hari Natal mengingatkan orang-orang percaya bahwa Allah pernah datang ke dalam sejarah umat manusia. Hari Natal bukan sekedar merayakan hari lahirnya seorang bayi yang bernama Yesus. Tetapi hari Natal mengingatkan kepada seluruh umat manusia bahwa Allah telah berinkarnasi, menjelma menjadi manusia dalam wujud putranya Yesus Kristus untuk mencari dan menyelamatkan orang-orang berdosa. Pada hari Natal, hendaknya setiap umat Tuhan tidak hanya merayakannya dengan cara berpesta-pesta ria ataupun bahkan berpesta pora, tetapi perlu pula menyisihkan waktu. Setiap kita perlu menyisihkan waktu untuk merenungkan secara mendalam makna Natal yang sebenarnya. Bahwa makna yang terkandung di balik arti Natal adalah penjelmaan Tuhan Yesus dalam rupa manusia. Allah berfirman, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa hamba tidak menganggap kesetaraannya sebagai Allah sebagai milik yang harus dipertahankan." Saya ulang, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus yang walaupun dia adalah Allah, dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan Yesus telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan kita manusia. Dan ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ada tertulis di dalam Filipi pasal yang kedua ayat ke-5 sampai dengan ayat ke-8. Pagi hari ini firman Tuhan berseru kepada setiap kita para pendengar
untuk meneladani Tuhan Yesus Kristus yang telah menjelma berinkarnasi pada hari Natal. Yang pertama, Tuhan Yesus tidak mementingkan dirinya sendiri. Tuhan Yesus yang di dalam hati dan pikirannya tidak mementingkan dirinya sendiri. Itu yang perlu kita teladani. Manusia berdosa yang egois, yang egosentris, cenderung hanya memikirkan diri sendiri tanpa mempedulikan kesengsaraan orang lain. Kalaupun ia memperhatikan orang lain, seringkali dikarenakan dua hal. Dia memperhatikan orang lain bisa karena untuk dapat menguntungkan dirinya sendiri atau hanya semata-mata demi dirinya sendiri. Supaya apa? Mendapatkan pujian dari orang lain, dari manusia. Bukankah itu sesuatu yang sangat konyol dan sia-sia? Jadi dengan kata lain, ia memperhatikan orang lain hanya semata-mata itu demi dirinya sendiri. Untuk apa? Untuk dipuji oleh manusia. Dia memperhatikan orang lain untuk memamerkan bahwa dia adalah seorang yang dermawan. Terus di mana makna Natal yang sebenarnya? Kalau demikian yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Sebagai orang-orang yang telah terlebih dahulu dalam dikasihi, diselamatkan, diperbaharui oleh Tuhan Yesus, dipindahkan dari neraka masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Sebagai orang-orang yang telah menerima karya terbesar, seharusnya kita meneladani Tuhan Yesus. Seharusnya kita tidak menjadi orang-orang yang mementingkan diri kita sendiri. Dan kalaupun kita memperhatikan kehidupan orang lain, itu kita lakukan karena kita meneladani Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat kita, yang telah mati bagi kita di atas kayu salib demi menyelamatkan kita. Dan dibangkitkan dari antara orang mati demi memindahkan kita ke dalam kerajaannya yang kekal dan abadi. Yang kedua, Tuhan Yesus datang hanya untuk melayani. Tuhan Yesus datang hanya untuk melayani, bukan untuk dilayani. Hal ini harus diteladani pula, sebab memikirkan orang lain secara abstrak itu tidaklah cukup. Tetapi kita harus memikirkan orang lain, diikuti atau ditindaklanjuti, di follow up dengan suatu tindakan nyata untuk mewujudkannya. Setelah kita memikirkan kehidupan orang lain, betapa sengsaranya dia. Bukan hanya berhenti sampai pada memikirkan orang lain, tapi kita harus bertindak dalam wujud nyata. Berbagi dengan orang lain yang kita pikirkan itu. Nah, kalaupun Tuhan Yesus yang adalah Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus yang adalah Tuhan di atas segala Tuhan, rela meninggalkan sorganya yang mulia untuk datang ke dalam dunia yang hina, penuh dengan dosa, dunia yang jahat ini. Bukankah sesungguhnya hal itu sudah merupakan suatu penghargaan yang tiada taranya bagi kita manusia berdosa yang akhirnya diselamatkan olehnya, oleh sebab kita percaya kepadanya. Kita percaya kepada Tuhan Yesus dan kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, penebus kita yang hidup, yang menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Kebangkitannya dari antara orang mati memindahkan kita dari dalam neraka berpindah ke dalam kerajaan sorga yang kekal dan abadi. Luar biasa. Ia rela datang untuk melayani kita. Itu tertulis di dalam Matius pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-28.
Yang menjadi pertanyaannya sekarang, apakah manusia bila dibandingkan dengan Dia yang Maha Kudus dan Maha Mulia? Bila Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Tidakkah kita sebagai murid-muridnya harus melayani lebih sungguh-sungguh lagi? Melayani dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Banyak orang yang membutuhkan pelayanan kita, baik saudara-saudara seiman, apalagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Marilah saudaraku pendengar, kita melayani lebih sungguh. Melayani dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dengan akal budi kita, jiwa, raga kita, serta dengan mengerahkan segala kemampuan kita dan talenta yang ada pada kita tanpa sisa, habis-habisan untuk Tuhan, gila-gilaan untuk Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Jadi Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Demikian juga kita sebagai murid-murid Yesus, kita diutus ke dalam dunia bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Melayani, menyelamatkan domba-domba yang terhilang. Yang ketiga, Tuhan Yesus rela mengorbankan dirinya di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus rela berkorban demi umat manusia. Dengan kerelaannya untuk berinkarnasi, menjelma menjadi manusia, sebenarnya Tuhan Yesus telah memberikan pengorbanan yang terbesar. Bukan hanya yang besar, tetapi pengorbanan yang terbesar. Ia yang tidak terbatas, rela menjadi terbatas. Ia yang maha kaya, rela menjadi miskin. Ya, supaya kita yang miskin menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Itulah kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Ia yang maha kuasa, yang maha mulia, rela menjadi pelayan. Bukankah semuanya itu telah menunjukkan suatu pengorbanan yang besar-besaran? Pengorbanan terbesar bagi kita orang-orang yang diselamatkannya. Akan tetapi pengorbanan yang Tuhan Yesus berikan jauh melebihi semuanya itu. Ia rela mati di atas kayu salib demi penebusan dosa umat manusia yang seharusnya binasa. Kita ini seharusnya binasa. Segala hukuman dan derita yang seharusnya diterima oleh umat manusia akibat dosa Adam, itu telah dipikulnya sendiri di atas kayu salib. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Tuhan Yesus datang ke dunia pada hari Natal untuk menebus dosa manusia melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Pelayanan yang berarti senantiasa menuntut adanya pengorbanan demi pengorbanan. Pengorbanan Kristus yang tiada taranya itu telah membuka lembaran baru bagi kita. Ia memberi kehidupan yang baru, yang berarti bagi semua manusia yang tadinya tidak berpengharapan menjadi penuh dengan pengharapan. Nah, sekarang saudaraku pendengar yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana respon kita? Bagaimana respon saya dan saudara sebagai orang-orang yang telah diselamatkannya? Apakah ada kerelaan di hati kita untuk berkorban bagi Tuhan? Berkorban bagi pelayanan, berkorban bagi sesama manusia.
Tuhan Yesus telah memberikan teladan yang terindah dalam kerelaannya berkorban. Dan itu dibuktikannya dengan kematiannya di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Jika Tuhan memilih kayu yang kasar, paku yang tajam demi menyelamatkan kita, siapkah kita menjadi roti yang terpecah bagi sesama kita? Siapkah kita menjadi anggur yang tertumpah bagi sesama kita demi menyelamatkan mereka? Bagaimana kita menghadapi hari Natal? Itu merupakan suatu peringatan akan penjelmaan Tuhan Yesus yang dalam rupa Allah turun ke dunia menjadi sama dengan manusia. Tujuannya, dia mati untuk kita. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib terjadi satu kali untuk selama-lamanya. Kematian bagi dosa, kematian atas dosa, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Semua itu berpulang pada kita sekalian. Bagaimana kita melalui hari Natal ini? Bagaimana pula respon kita terhadap Yesus Kristus yang telah berinkarnasi pada hari Natal? Saya mau menutup khotbah singkat pada pagi hari ini dengan sebuah kalimat. Karya terbesar dalam hidup kita, mujizat terbesar dalam hidup kita yang pernah Yesus sudah lakukan buat kita, bukan sakit yang disembuhkan, bukan. Tetapi karya terbesar, mujizat terbesar dalam hidup kita yang Yesus telah berperbuat untuk kita, itu adalah menyelamatkan kita, memindahkan kita dari kita yang seharusnya ada menggelepar di api neraka yang kekal. Lewat kematian dan kebangkitannya, kita dipindahkan ke dalam kerajaan sorga dan hidup bersama dengan Dia, kekal abadi untuk selama-lamanya. Sekian dahulu, selamat hari Minggu disertai doa dari studio RRI Sumeneb. Tuhan memberkati sekalian pendengar. Amin. Puji Tuhan, kiranya Natal di tahun ini ada makna dan perubahan hidup bagi setiap kita para pendengar sekalian. Sebagai persembahan kami selanjutnya berupa pujian yang berjudul Dia Lahir Untuk Kami. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang menjadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Haleluya. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang menjadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus anak kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang menjadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus anak kami, Sang
Haleluya. Sebagai persembahan kami selanjutnya berupa pujian yang berjudul Natal di Hatiku. Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti alungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Sebagai pujian kami yang terakhir adalah pujian yang berjudul Hai Mari Berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria, meniti akan Betlehem. Lihat yang lahir Raja baru.
kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus Raja. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema. Demikian para pendengar sekalian yang terhormat dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengar terdengarnya pujian ini, maka selesailah sudah persembahan dan pelayanan kami pada pagi hari ini. Sebelum kami mengundurkan diri dari studio, kami mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Selamat berpisah dan sampai berjumpa lagi pada lain kesempatan dengan waktu dan gelombang yang sama. Kiranya berkat sejahtera kemurahan Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita sekalian mulai saat ini dan sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Amin. Lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus Raja. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Ibadah Minggu, PUL 1 RRI Sumedap.